Lo pernah nggak sih beli kopi di pinggir jalan, tinggal scan, ting, bayar, selesai. Nggak perlu nyari kembalian receh, nggak perlu ribet. Nah, kotak hitam putih kecil yang lo scan tiap hari itu namanya kris. Dan sekarang dia nggak cuma ada di warung bakso depan gang lo. Per 30 April 2026, kris resmi bisa dipakai di Tiongkok. Kalian dengar itu? Tiongkok, pasar digital terbesar di dunia. Tiongkok itu bukan pasar biasa. Alipay dan WeChat Pay udah nguasain 88% pembayaran digital di sana. Mereka itu rajanya. Dan sekarang sistem buatan Bank Indonesia yang didesain di Jakarta, diuji coba di pasar-pasar Nusantara, bisa jalan di ekosistem raksasa itu. Ini kayak warung Padang buka cabang di Wall Street. Dan ini bukan wacana ya, selama uji coba udah ada 1,64 juta transaksi senilai 556 miliar rupiah. Ini real. Tapi sebelum kita bicara Tiongkok, kita mundur dulu. Kris itu sekarang punya 60 juta pengguna dan 44 juta merchant. 96%-nya UMKM, dari tukang nasi uduk sampai seniman jalanan. Dulu, kalau pedagang kecil mau terima pembayaran digital, harus punya mesin EDC yang mahal. Dan tiap mesin cuma buat satu kartu. Ribet, mahal, nggak realistis. Ada ekonom dari London namanya Mariana Mazzucato. Dia bilang negara yang hebat itu bukan cuma ngatur pasar, tapi bikin pasar baru. Bank Indonesia ngelakuin persis itu. Mereka bukan cuma regulator, mereka arsitek. Dan model Indonesia itu unik. Tiongkok biarin pasar jalan duluan, regulasi nyusul. India bikin rel publik, swasta bersaing di atasnya. Indonesia, dari hari pertama, semua pemain harus bicara satu bahasa, kris. Nah, tapi ada yang nggak seneng. Amerika, tahun 2025, kantor dagang Amerika Serikat bilang kris itu hambatan perdagangan. Katanya, Visa dan Mastercard nggak dilibatkan. Padahal faktanya, Visa dan Mastercard itu anggota Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Mereka ikut nyusun kris dari awal. Mereka juga bukan korban. Mereka cuma nggak bisa dominasi di lapangan baru yang bukan mereka bangun. Dan bukan cuma kris. Pix-nya Brazil kena investigasi. UPI-nya India dikritik. Polanya jelas, setiap negara berkembang bikin sistem pembayaran digital yang sukses, Washington bilang itu ancaman. Kenapa? Karena setiap kalian bayar kopi di Shanghai pakai kris, transaksi itu disetel pakai rupiah dan renminbi. Nggak perlu lewat dolar Amerika. Ini yang disebut dedolarisasi. Kecil tapi nyata. Pemikir ekonomi politik Susan Strange punya konsep structural power. Bukan kekuatan untuk memaksa, tapi kekuatan untuk nentuin aturan main. Indonesia nggak maksa Tiongkok terima kris. Tiongkok yang pilih karena sistemnya cukup bagus. Sekarang kris udah jalan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Berikutnya, India dan Arab Saudi udah di antrian. Kata sosiolog Manuel Castells, di dunia yang terhubung yang menang bukan yang paling besar, tapi yang jadi simpul paling penting di jaringan. Indonesia lagi bergerak dari pinggiran ke pusat jaringan itu. Jadi, lain kali kalau scan kris buat bayar bakso, ingat, kotak kecil itu bukan cuma alat bayar, itu produk ekspor Indonesia yang paling underrated di abad 21. Dan dunia mulai dengerin. Share video ini kalau kalian ikut bangga.